Pemirsa, intens investigasi. Alih-alih mereda, konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwenda sepertinya akan semakin memanas. Ketegangan keduanya tampaknya belum menemukan titik temu, bahkan justru mengarah ke jalur hukum yang lebih serius. Rencana mediasi yang sempat dijadwalkan pada 11 Juli mendatang pun batal terlaksana. Pembatalan ini terjadi setelah pihak Ruben Onsu lebih dulu mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan gugatan perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya gugatan tersebut, proses damai di luar pengadilan urung dilakukan. Kini, pihak Ruben Onsu memilih untuk menyelesaikan seluruh persoalan dengan berperang secara hukum di ruang sidang melawan kubu Sarwenda. Benarkah Sarwenda justru sangat percaya diri hadapi sidang gugatan hak asuh anak-anaknya? Ada apa dengan Ruben Onsu yang tiba-tiba memposting video kedua putrinya? Seperti apa pula dukungan Dewi Persik untuk Ruben Onsu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah kubu Ruben Onsu memasukkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata ditanggapi santai kubu Sarwenda. Lewat kuasa hukumnya, Chris Samsiu, kubu Sarwenda justru terkesan sangat percaya diri dan bahkan sudah siap sepenuhnya dalam menghadapi gugatan itu. Dan seakan menantang balik, Chris Samsiu pun memastikan jika pihaknya akan menyampaikan sederet fakta penting terkait pernikahan kliennya dengan Ruben Onsu di persidangan nanti, yang justru belum pernah disampaikan pihaknya dimanapun. Benarkah? Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya, karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di preskon kami dan wawancara sebelumnya bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir. Kami sebagai kuasanya Bu Sarwenda juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Berhak atas hak asuh. Meski sangat percaya diri dan siap membongkar fakta-fakta terkait pernikahan Sarwenda dan Ruben Onsu yang selama ini masih disimpan rapat-rapat, tapi kubu Sarwenda tidak menampik adanya kekecewaan di kubu mereka terkait gugatan hak asuh anak ini. Lantaran gugatan ini sudah masuk sebelum tanggal 11 Juli, tanggal di mana rencananya mereka akan mengadakan pertemuan. Karenanya, pertemuan itu pun otomatis batal, buntut dari adanya gugatan ini. Tapi benarkah kubu Sarwenda masih akan tetap berkomunikasi dengan kubu seterunya itu untuk lebih memastikan lagi apakah mereka akan bertemu di tanggal 11 Juli atau saat mediasi di pengadilan? Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan
Sekali lagi ya, saya garis bawahi kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi ya kami akan diskusi dengan klien. Kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Salah satu poin penting dalam gugatan hak asuh anak itu adalah klaim kubu Ruben Onsu terkait sulitnya bertemu dengan anak-anaknya. Menanggapi klaim itu, kubu Sarwenda meminta agar ada pembuktian yang jelas dari klaim itu di persidangan nanti. Selain itu, kubu Sarwenda juga menekankan pentingnya perbaikan komunikasi antara kedua orang tua demi kepentingan terbaik anak serta mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan di kemudian hari. Gini, dari semua wawancara yang pernah saya sampaikan, pertama bahwa sampai detik ini kami juga masih bingung ya terkait soal mempersulit anak. Saya cuma selalu bilang ke Bang Minola, Bang, tunjukkan satu hal di mana mempersulit anaknya, mempersulit bertemu anaknya ya. Jadi di mana kejadian klien Bang Minola ini dipersulit untuk bertemu anaknya. Yang pasti yang kami ketahui bahwa klien Bang Minola ini tidak pernah datang ke rumah untuk meminta anaknya, belum pernah untuk bertemu ya. WA juga kalau nggak salah itu akhir tahun, lalu nggak lama berapa bulan kemudian itu pun anaknya nggak balas, lalu nggak pernah WA lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga menurut saya komunikasi antara orang tuanya ini belum pas. Makanya saya selalu bilang, coba deh sama orang tua tuh komunikasi dengan baik deh, ya. Supaya apa? Misalnya begini ya, dari klien Bang Minola WA ke klien kami, jadwal anak-anak yang kosong hari apa, ya kan? Nah kalau itu udah dikasih, datang. Atau siapa yang nganter, siapa yang jemput. Tinggal komunikasi aja. Nah komunikasi itu tidak ada, tiba-tiba dibilang klien kami mempersulit klien Bang Minola. Nah ini yang perlu kami garis bawahi. Banyak pihak-pihak yang kemudian memberikan statement baik itu di TV-TV swasta atau di media online menyatakan bahwa hak asuh anak ini sudah diatur di putusan pengadilan pada saat perceraian. Itu hal yang salah. Itu hal yang salah karena tidak diatur di dalam putusan pengadilan pada saat perceraian dulu. Jadi itu semua ada di mana? Ada di akta kesepakatan yang sudah dibuat sebelum perceraian itu diputus oleh pengadilan. Dari kesiapan serta PD-nya Sarwenda hadapi sidang gugatan hak asuh anak-anaknya, lalu ada dengan Ruben Onsu yang tiba-tiba memposting video kedua putrinya. Di tengah perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh kedua putrinya, Ruben Onsu justru mengunggah sebuah video yang menampilkan momen kebersamaannya dengan Thalia dan Tania. Dalam video tersebut, terlihat kedua anaknya tengah tertawa riang saat makan bersama. Ruben juga menceritakan tingkah laku kedua putrinya yang dinilai menggemaskan. Ini serunya kita kalau lagi makan bareng. Selalu saja ada tingkahnya Nia dan Cici yang saling mengadu kepada ayah. Ceritanya belum selesai, tapi mereka sudah tertawa duluan. Tulis Ruben dalam keterangan video tersebut. Kebanyakan ketawa. Iya, kebanyakan ketawa. Bukan, Cici kan ayah. Di sisi lain, kubu Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya justru mempertanyakan sikap kubu seterunya yang mengaku kecewa. Padahal pembatalan pertemuan yang semula dijadwalkan pada tanggal 11 Juli mendatang justru dilakukan oleh kubu Sarwenda sendiri. Lebih lanjut, Minola Sebayang mengungkapkan
bahwa apabila pertemuan pada tanggal 11 tersebut menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka poin-poin yang disetujui justru dapat dibahas lebih lanjut dan dimatangkan dalam agenda mediasi di pengadilan. Yang batalkan kan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak abang yang batalkan. Jadi kenapa kecewa? Jadi seharusnya nggak apa-apa, pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Mengatakan ya silakan saja. Nah, seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang pertemuan di 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan itu akan dijadikan sebagai keputusan yang sudah ada produk hukum dari pengadilan gitu loh. Tidak lagi hanya produk hukum antara para pihak. Karena kalau produk hukum antara para pihak kan sudah ada tuh di Akta 39. Notaris yang buatnya. Para pihak sudah sepakat, tapi kan tidak terrealisasi. Dari aksi Ruben Onsu yang tiba-tiba memposting video kedua putrinya, lalu seperti apa pula dukungan Dewi Persik untuk Ruben Onsu? Konflik antara Sarwenda dengan Ruben Onsu memang begitu menyita perhatian publik. Salah satu yang angkat bicara adalah Dewi Persik yang merupakan sahabat Ruben Onsu. Dalam siaran langsung di media sosialnya, Dewi Persik bahkan mengaku telah melihat bukti transfer dana dari Ruben Onsu kepada Sarwenda. Terkait hal tersebut, Dewi Persik memberikan masukan agar Ruben hanya melakukan transfer untuk kebutuhan anak-anak saja. Hal ini dilakukan demi menghindari kesalahpahaman di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Hayati, saya memang tidak tahu rumah tangga mereka, penderitaan apa yang mereka alami. Yang aku tahu bahwa Kak Ruben itu selama ini ngasih duit buat anak sama mantan istrinya. Udah, jadi kamu gak usah tanya-tanya bagaimana karena aku lihat sendiri dan pada waktu transfer aku lihat sendiri. Kalau kamu mau tanya sama saya, lah kalau misalkan aku nggak lihat ngapain aku ngomong begitu? Lah memang faktanya dia tulis untuk suster, untuk balet, untuk ini ditulis. Ya kan wajar. Malah justru aku sebagai teman ketika waktu aku syuting bareng sama Kak Ruben itu aku bilang, Kak lu bukannya udah cerai ngapain lu masih kasih buat yang lain-lain? Udah bukan jadi tanggung jawab lu, listrik tanggung jawab lo, ini tanggung jawab lo, ya lu tanggung jawab buat anak aja. Tapi dia bilang, enggak deh, enggak bisa deh. Kak Ruben terlalu baik, emang baik kok, bukan dibuat-buat, emang baik orangnya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.